wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Para jamaah sekalian, kita masih berada di ayat 12. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Jamaah sekalian, ayat ini kemarin sudah kita pelajari, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu kita angkat kembali dari ayat ini. Idza, apabila, ra'athum, neraka itu melihat mereka, yaitu para calon penghuninya, min makanin ba'id, dari kejauhan. Dan ini kemarin sudah kita sampaikan, yaitu pada momen padang mahsyar. Ketika manusia semua sudah berada di padang mahsyar, neraka melihat para calon-calon penghuninya dari tempat yang jauh. Sami'u, dari tempat yang jauh itu pun mereka mendengar laha, bagi neraka itu, taghayyudon, kemarahan, wa zafiran, dan gemuruh. Baik, jamaah sekalian, ayo kita urut dulu ayat ini. Kalau diurut itu begini urutannya. Di padang mahsyar, ketika manusia berkumpul, neraka melihat calon penghuninya. Jadi pertama, neraka melihat calon penghuninya. Idza ra'athum. Kemudian sami'u laha taghayyudan. Setelah melihat para calon penghuninya, neraka marah. Taghayyudan wa zafira, dan gemuruh. Jadi urut-urutannya, neraka melihat calon penghuni, 2 marah, 3 muncul suara gemuruh. Nanti kalau di dalam tafsir atau di dalam kamus kita lihat apa artinya zafiro itu. Zafiro itu artinya, yang diartikan gemuruh itu tardidun nafasi min syiddatil ghammi wa ta'bi. Yang disebut gemuruh itu adalah suara nafas yang terengah-engah karena memendam sedih dan lelah.
Ilustrasi sederhananya begini. Kita telah dibuat kecewa oleh seseorang. Rasa kekecewaan itu mendalam. Tiba-tiba ada momentum kita bertemu dengan orang itu. Dari tempat yang jauh. Kita melihat. Respon pertama gimana? Marah, pasti. Setelah melihat. Setelah marah, kemarahan itu mendidih. Ketika kemarahan itu mendidih dan memuncak, apa yang terjadi? Nafas kan tersengal-sengal tuh biasanya. Di samping itu terkadang tubuh itu bergerak spontan. Kan begitu orang kalau menahan amarah itu. Makanya terkadang kalau orang marah betul, itu dipegangi kan tubuhnya. Supaya tidak berontak. Kondisi itulah yang terjadi pada neraka. Melihat calon penghuninya, lalu marah semarah-marahnya, lalu mengeluarkan gemuruh. Itulah kondisi neraka pada saat itu. Nah, jamaah, pertemuan kemarin kan kita tutup dengan satu pertanyaan. Apakah iya neraka itu melihat? Apakah iya neraka itu bicara? Nah, mari kita jawab. Jamaah sekalian, ayat ini dibuka dengan kata-kata idza ra'athum. Apabila neraka melihat mereka. Terjawab satu. Neraka melihat. Neraka melihat. Berarti neraka itu melihat. Iya, neraka itu melihat. Mana dalilnya? Ini. Idza ra'athum. Apabila neraka melihat mereka. Apakah neraka juga bicara? Iya. Mana dalilnya? Tuh di dalam surat Qaf. Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Allah berfirman, kami nanti akan bicara kepada neraka Jahannam. Hei, gimana, sudah penuh belum kamu? Neraka Jahannam itu ditanya begitu. Sudah penuh? Jawabannya apa? Hal mim mazid. Loh, masih ada tambahan toh ya Allah. Sini. Nah, itu Quran yang bicara. Jadi apakah neraka itu bicara? Iya. Buka surat Qaf itu. Nah, jadi saya punya kitab judulnya Al-Jannatu wan Nar yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Bukunya 1 jilid. Di situ beliau membuat judul An-Naru Tubsiru wa Tatakallam. Neraka itu melihat dan neraka itu bicara. Dalil ini termasuk diangkat di situ. Dalil ini termasuk diangkat. Bahkan nanti di dalam buku yang lain, di dalam kitab yang lain disebutkan an-naru, neraka itu, tubsiru, melihat, wa tatakallamu, dan bicara, wa tasma'u, dan mendengar. Mana dalilnya? Ada sebuah hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju minan nari unuk, yakhruju unukum minan nari, lahu
ainani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisanun yantiq. Hadis ini sahih. Kata Nabi, besok akan ada leher yang muncul dari neraka. Leher itu punya dua mata yang melihat, punya dua telinga yang mendengar, dan punya lisan yang bicara. Coba. Nanti di dalam hadis juga ada keterangan bahwa neraka itu mengeluh kepada Allah. Ada hadisnya, bisa dicek itu. Jadi jangan mengira neraka itu tidak punya sifat seperti itu. Itu kalau dikembangkan jamaah, kalau dikembangkan, besok di hari kiamat yang menjadi saksi itu mulut kita atau tubuh kita? Kan sama dengan begitu. Mungkin kita berpikir, masa iya sih neraka punya mata melihat, punya telinga mendengar, punya lisan bicara. Kok kayaknya impossible ya, mustahil. Gak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, gak ada. Gak ada. Di dalam surat Fussilat itu nanti Allah mengisahkan orang-orang kafir. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Orang-orang kafir itu berkata kepada kulit-kulitnya sendiri. Apa katanya? Kamu ngapain bersaksi atas diriku? Ngapain? Kulit itu menjawab, aku bisa bicara karena Allah yang membuatku bicara. Karena Allah mampu membuat segala sesuatu berbicara. Jadi kulit itu nanti akan bersaksi. Kita kan juga bilang toh, wong kulit kok bisa ngomong? Kan begitu. Sekarang. Tapi besok di hari kiamat, kulit itu yang bicara. Makanya nanti di dalam hadis itu Rasulullah SAW pernah suatu ketika duduk bersama para sahabat. Ini Nabi duduk bersama para sahabat. Lalu Nabi mengawali pembicaraan begini, sahabat, kenapa kamu nggak bertanya kenapa aku tertawa dan tersenyum? Sahabat bertanya, lah kenapa Nabi? Dengarkan, aku teringat besok di hari kiamat itu manusia akan membantah Tuhannya. Jadi bantahannya begini, ya Allah, kamu kan sudah berjanji tidak akan mendolimi aku. Kata Allah, iya, aku sudah janji. Ya Allah, aku nggak mau ada saksi selain diriku. Aku nggak mau. Kata Allah, apa nggak cukup aku menjadi saksimu? Apa nggak cukup malaikat pencatat amal sebagai saksimu? Hamba itu kata Nabi terus membantah. Akhirnya gimana? Mulutnya dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seperti dalam surat Yasin itu. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi. Sekarang aja kita bilang tangan kita diam, kaki kita diam, kulit kita bisu. Sekarang, besok di hari kiamat, semuanya bicara. Sebagaimana Allah akan membuat kulit bicara, kaki bicara, tangan bicara,
Allah juga membuat segala sesuatu mampu bicara, tidak terkecuali neraka. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada. Bahkan nanti kalau kita lihat di dalam beberapa hadis, benda-benda di dunia itu diceritakan ada yang bicara kepada Nabi. Nanti ada riwayat yang mengatakan batu mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad. Gunung mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad. Makanan bertasbih. Itu banyak hadis-hadis seperti itu sebagai bukti bentuk mukjizat Nabi. Jadi sudah ditunjukkan sebelumnya. Makanya dalam satu hadis itu Nabi pernah bersabda, dulu ketika aku belum menjadi Nabi, itu ada batu yang mengucapkan salam kepadaku. Dan aku kini tahu. Ada pohon memberi salam kepada Nabi. Dan itu ada juga kesaksian dari beberapa sahabat. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Yang mengatakan, kalau tidak salah itu, ketika Nabi mau makan, aku mendengar makanan itu bertasbih. Loh, coba. Ini kan berarti relevan dengan firman Allah, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih semua kepada Allah. Tetapi Allah menggarisbawahi, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu aja yang nggak ngerti gimana cara mereka bertasbih. Kita hanya diberitahu semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bertasbih. Tapi Allah tegaskan, kamu nggak tahu caranya bertasbih. Lalu ada riwayat benda-benda itu mengucapkan salam kepada Nabi dan lain-lainnya. Jadi pagi ini sudah kita jawab. Apakah neraka itu melihat? Iya. Apakah neraka itu bicara? Iya. Bahkan neraka pun juga mendengar. Sekarang kita belum tahu buktinya. Tapi nanti pada saat itu tiba, semuanya akan terbukti dan nyata. Nah, artinya jamaah, Allah sekali lagi mensepil, membocorkan bagaimana peristiwa hari kiamat besok itu. Dan kita bersyukur karena Allah sepilkan. Sehingga kita bisa berhati-hati, kita bisa lebih waspada, kita lebih mempersiapkan diri agar apa? Tidak merugi di kemudian hari. Ini na'udzubillahi min dzalik. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka dari tempat kejauhan, niscaya mereka mendengar kemarahan neraka itu dan gemuruh suaranya. Hari ini kita belum menyaksikan, tapi nanti akan pasti menyaksikan. Hanya kepada Allah kita bersandar, hanya kepada Allah kita bertawakal, hanya kepada Allah kita berdoa. Mudah-mudahan Allah melindungi dari murkanya dan dari api nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.